Mas Bro di sini nggak menghibur, nggak ngajak. Kalau Mas Bro menghibur di endorse, ayo ada koin baru yang menggembarkan dunia, namanya Shiba Nemu, Shiba Memu. Ayo masuk RP1, pasti jutawan, pasti jadi orang kaya, pasti garasi, pasti berangkas. Semua pasti akan mengatakan seperti itu. Justru saya ingatkan, ini kan ada Shiba Nemu. Ya, Anda belum tahu siapa yang punya, developernya. Anda belum tahu siapa yang punya, depnya itu siapa, kan Anda belum tahu. Ya, jangan membeli kucing dalam karung dong. Ini kan belum tahu. Ini salah satu contoh ya, bukan Mas Bro memerlukan ini koin si Shiba Nemu ini ya. Shiba Nemu. Jadi ini suatu contoh koin, meme koin baru bagi yang orang nggak ngerti, nggak tahu, langsung aja, aduh jutawan, aduh RP1 ini Shiba baru ini, nemu apaan itu ya, mantap ini, blockchainnya mengguncang dunia, luar biasa, muncul sebagai bintang baru. Waduh, ini kalau orang yang nggak ngerti akan seperti itu. Kita itu persyaratannya dilihat dulu, persyaratannya satu, dilihat banyak nggak, contoh ya, bukan ngajak untuk masuk ini ya, komunitasnya kuat nggak, depnya siapa, projectnya apa, itu baru kita masuk ya. Laku nggak barangnya ya. Kalau Anda asal nubruk Mardia saja, asal jebret kayak nubruk Ranja, ya Anda ditangkap Satpol PP. Kalau ini ditangkap uangnya Anda habis. Terus seperti itu ya. Udah nanti model TAI, model seperti ini turun ya serok, turun ya sedia karung kalau punya uang. Kalau nggak punya uang ya jangan pinjol, jangan ngentet uang istri. Nanti Anda pulang masuk rumah udah disiapin pentungan sama ini, gimana ya. Bahas dengan promo-promo koin-koin yang baru, yang mana kita nggak tahu itu setan apa siluman apa iblis apa penipu atau pembohong, apa betul akan jadikan kita jutawan atau enggak, kan kita nggak tahu. Baru katanya jare kere, yang namanya jare udah kere, nggak usah diikuti yang namanya jare. Katanya dari depnya jare kere, kita jadi kere itu betul. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang belekutakan acak kadun gak karuan. Hari ini Mas Bro dengan gencar, dengan semangat akan memberikan edukasi yang mantap tentunya untuk kalian semua. Yang mana pada hari ini Mas Bro membuat video yang kedua ini akan betul-betul mengedukasikan terutama untuk pemula. Ya, jangan mudah percaya di meme koin, yang mana ke depan saingan kripto akan luar biasa, yang mana ke depan banyak akan bermunculan koin-koin baru. Jangan pernah mudah Anda untuk terpancing masuk yang tanpa Anda mengenal developernya apa, walaupun projectnya yang biasanya memberikan project yang muluk-muluk. Akan tetapi untuk hati-hati, karena di sini game permainan belaka. Yang pinter, yang ngerti, maka akan jadi jutawan, itu betul adanya, nggak omong kosong. Semangat, maju. Saya akan edukasi. Di sini Mas Bro tidak akan mengajak Anda miskin. Ngapain miskin ngajak Anda? Di sini Mas Bro tidak akan ngajak Anda FOMO, tapi akan ngajak teknik bermain kripto. Ya, bagaimana jurus yang ampuh bermain kripto, dan harus bisa memilih koin-koin yang mantap dan persyaratannya harus dipenuhi. Holder harus banyak, komunitasnya harus kuat, projectnya nggak abal-abal, yang lebih penting lagi jangan sampai anonim. Dan berikutnya adalah kita harus tahu developernya siapa, amanah enggak, ya, pembual enggak. Hati-hati, yang kita investkan di sini adalah uang, bukan tempe gembus. Ya, jadi perhatikan di sini nanti. Kalau menurut Mas Bro, pertama adalah BTC. Kalau ingin project blockchain, karena ini kita itu di dalam blockchain, tentu sosok Charles lah yang akan lebih menonjol bagi Mas Bro, terutama blockchain yang luar biasa itu di Cardano. Ini kesempatan masuk, ini kesempatan kita kaya, ini kesempatan jadi jutawan. Inilah momen masuk kripto. Nggak mungkin BTC akan hancur lagi, akan melorot kendor kayak sempak. Maaf ya, sorry ya, keceplosan ya. Nggak mungkin ya akan melorot tiap hari kayak yang saya, tidak akan mungkin melorot tiap hari yang saya sebutkan tadi. Pasti ini akan naik, nggak mungkin akan turun ke harga dasar lagi.
kata siapa, omong kosong. Yang mana sekarang orang pada ketakutan, yang mana orang pada tunggang langgang lari dari kripto, itulah momen masuk. Bukan nanti ketika sudah terbang, sudah tinggi, Anda baru jual kerbau ataupun sapi baru Anda masuk kripto. Itu baru yang keliru, yang salah. Justru sekarang yang mana fat-fat tadi banyak, kita harus masuk kripto. Nanti akan saya kasih penjelasan yang luar biasa sekarang ya. Akan saya kasih penjelasan yang mantap mengenai daripada koin-koin yang akan saya rekom dan teknik untuk bermain daripada investasi kripto. Oke, tak duduk dulu ya, santai slow. Kita ngopi dulu, semangat biar tambah mantap. Dalam dunia kripto yang selalu berubah, ETH pun dan Solana kini menghadapi tantangan baru, bro. Kalau kita mau investasi yang benar-benar desentral, itu hanya di BTC menurut saya loh. Kalau melihat sosok yang bertanggung jawab, yang mana dia bertanggung jawab dengan investornya, yang sangat memperhatikan investornya, itu sosok Cardano Charles ya. Sekarang harganya lagi melenyek, lagi memble. Ini kesempatan kita masuk, jangan bodoh-bodoh. Itu koin akan bersinar ke depan, nggak mungkin akan rungkat seperti pilihan Anda itu. Yang mana sekarang Elon Musk, Ethereum dan Solana drama kripto yang tak terduga. Yang namanya ETH itu masih dikontrol, belum tentu nanti akan menjamin, walaupun sekarang harganya menggila. Yang mana nanti akan bergeser, akan seiring waktu banyak kripto-kripto baru. Kalau kita asal masuk saja berbahaya ya. Meskipun berita positif mengenai keduanya, pasar tampaknya lebih fokus pada risiko ya. Orang itu pada berisiko, orang itu takut risiko, maksudnya yang nggak risiko ya BTC, Cardano. Menurut saya seperti itu. Kalau naik turunnya harga itu ya asik seperti itu ya. Kalau kita nggak turun, harganya naik terus, bagaimana kita mau membeli ya? Waktu ini masuk untuk Cardano yang mana harganya katanya ngicrit, ini kesempatan kita mau masuk, kalau mau kaya ya. Yang mana dulu harganya ratusan perak, sudah orang banyak kaya dari situ. Kalau sekarang turun ya memang semua lagi blongsor kendor kayak melorot kayak yang tadi saya sebutan lagi, nggak masalah. Kalau naik terus Anda mau beli, kapan turunnya. Begitu sekarang turun seperti ini, bubar Anda ya. Itu di situ. Yang mana Ethereum dan Solana ini di bawah bayangan pasar, bro ya. Bayang-bayang deketan mas bro ya. Meskipun Ethereum dan Solana telah mengalami berita bullish seperti minat Visa dan potensi ETH dan potensi ETF Ethereum, keduanya tampaknya berjuang melawan dinamika pasar yang didorong oleh ketakutan. Sekarang juga pada bingung ETH sama Solana. Bahaya sekali. Yang namanya likuiditas 3 miliar dolar yang akan datang di FTX menjadi contoh utama mengalihkan fokus pasar dari kemajuan positif yang dibuat oleh kedua blockchain ini. Likuidasinya 3 miliar US dollar bro yang akan datang di FTX menjadi contoh utama mengalihkan fokus pasar dari kemajuan positif yang dibuat oleh kedua blockchain ini. Jadi kita itu harus hati-hati untuk berinvestasi ke depan ya. Jadi kalau kita termasuk mas bro yang uangnya receh ya, kita main keong aja, mumpung masih murah beli di Cardano ya. Hari ini akan memberikan berita-berita aja dulu ya, sambil belajar di kamera, sudah tuir di kamera, jadi mas bro kurang bebas, biasanya berkutakan ngomongnya kacau sentoloyo nggak karuan. Ini harus dijaga, ini lambe ini kalau jeplak ini aduh nggak karuan bro. Gregetan ini sebetulnya mau bablas plong, mau saya lontarkan semua apa isi unek-unek di hati ya, yang berkutakan yang kacau balu, tapi ini karena kelihatan wajahnya yang sudah tua, apakah pantas ya ngomong-ngomong ya kacau balu. Nanti saya tetap akan lebih gila lagi ya dalam mengkritik kripto, yang mana saya tidak akan mengajak Anda untuk menjadi kere, tapi ingin menjadikan Anda cerdas, pintar, dan menjadikan jutawan ke depan ya. Hati-hati bermain kripto. Kita lihat berita selanjutnya. Jadi
kripto ini selanjutnya ya, itu nanti akan adopsi yang luar biasa, bahkan ke depan itu akan menciptakan jutawan baru orang-orang yang paham, yang ngerti investasi dari sekarang, tapi bukan sehari dua hari. Taruhlah bulan yang akan datang ya, udah cuan banyak, kita TP, habiskan, masukkan nanti koin-koin yang mantap tentunya di BTC yang 80%, karena nanti ketika habis bulan yang akan datang orang gila-gilaan pada kaya dari kripto, yang mana nanti kripto akan lebih terkenal lagi di seluruh dunia, akan diadopsi secara massal, mungkin bulan yang akan datang naiknya akan tinggi bro ya. Baru nanti yang masuk sekarang kan cuan, kita mendapatkan uang, kita nunggu crash lagi, mungkin selanjutnya akan lebih besar lagi yang masuk kripto, tapi mungkin crash kedepannya nggak akan mungkin jauh crash seperti sekarang ini, karena sudah banyak yang adopsi, sudah banyak yang demand yang masuk bro. Jadi semakin ke sana semakin meningkat, tapi hati-hati, suatu saat ada bandingan ya bisa aja. Yang ini saja PayPal USD ya, PYUSD itu sekarang menciptakan stablecoin baru yang gemparkan dunia kripto bro. Jadi persaingannya luar biasa. Ini PayPal USD aja menciptakan yang mana menggemparkan dunia stablecoin yang baru bro. Apakah nggak geblek-geblekan, gemblung-gemblungan? Hati-hati bermain kripto, nggak asal Anda masuk aja tanpa riset, tanpa belajar. Betul-betul harus cerdas, harus jeli apa yang harus kita investkan ke depan, nggak ngawur. Perusahaan pembayaran digital terkemuka baru saja meluncurkan stablecoin yang diikat ke dolar AS bernama PayPal USD. Waduh, langkah ini menandai era baru dalam dunia kripto, dengan salah satu pemain fintech terbesar di dunia memasuki arena stablecoin. Waduh, ini satu pemain fintech terbesar di dunia memasuki stablecoin bro. Ya nanti ke depan bagaimana? Apakah nggak Apple ikut borong BTC yang dia itu sama BlackRock itu gini, tahu nggak? Kenal dekat, teman dekat, bukan udahlah, itu luar biasa ke depan betul. Makanya masuk dari sekarang, tapi koin-koin yang benar, yang desentral ya, masuk Litecoin, BCH, BTC yang uangnya banyak. Kalau uangnya receh ya maksudnya foto yang besar ya tetap di Polygon, SRP, Cardano itu. Ini cukup ya. Ini ada lagi PayPal USD, stablecoin baru yang gembarkan dunia kripto. Apakah nggak berkotakan acak kadut nggak karuan? Yang mana nanti semua akan adopsi kripto, semua akan tahu kripto. Ya betul saja, usaha properti musnah, habis, nggak ada untungnya, modalnya besar ya, izinnya luar biasa, tanahnya mahal ya, setelah dibikin perumahan merongos, nggak ada yang beli. Itu punya BlackRock yang di Cina menjadi kota hantu katanya ya, perbankan pada hancur, PT-PT pada hancur, bagaimana nggak karuan ya. Ya jelas masuk kripto, yang kripto cuma ponzi scam ya, nggak beli apa-apa, nggak modal, ibaratnya cuma bikin koin aja dipromosikan ya sama YouTuber, tiba-tiba orang beli triliunan, wow, apa nggak bisa kawin lagi itu ya, jelas pada lari ke situ. Hati-hati, nanti akan dari berbagai macam kripto, produk merek-merek yang membiwarkan kita itu mungkin ya 1, 2, 3 itu yang akan jadi, nggak sembarangan. Kalau Anda disebar ke sana, nyebar sampai 20 koin, Anda beli uang ratusan juta, padahal yang jadi 1 atau 2, nombok loh, nombok Anda ya. Kalau yang pas dibeli itu naiknya, ngacengnya nggak karuan, kayak panjangnya kayak yang kuda, candlenya kan itu baru mantap lah. Kalau ngicip kayak ini cecek kan kacau ya. Ini artinya saya bukan mempromosikan daripada USD ini kalau Anda cerdas panjangan ke depan, bahwa ini menunjukkan kripto itu nanti diadopsi secara massal di seluruh dunia, yang selama ini banyak orang yang nggak ngerti. Ini Mas Bro di sini main kripto itu disangka itu judi online ya, disangka main togel ataupun main apalah online yang judi-judi itu, yang anak-anak muda itu banyak sekali itu ya disangka itu. Apakah nggak kacau balau ya, yang namanya ini banyak sekali berita-berita yang memang adopsi kripto ke depan yang luar biasa, itu memang betul adanya. Yang penting sekarang masuk saja, masuk. Kalau punya uang DCE nggak perlu kita takut. Justru kondisi seperti ini kita masuk lagi longsor seperti ini ya luar biasa ya. Jadi kalau yang punya uang, yang nggak punya uang ya membeli aja ya, nungguin nanti sampai kejemput. Kalau kejemput lagi, kalau enggak ya gimana lagi, memang naik turun seperti ini ya.
Jadi ini hafalan, ini bagus nih ya, termasuk bagus. Saya katakan kalau yang uangnya agak gede, ya kita bertanding di sini sesuai dengan selera Anda. Simak berita, dipelajari, digali, jangan hanya Mas Bro aja. Di tempat lain kan banyak, umpamanya yakin dengan hafalan. Hafalan ini bagus. Saya nggak akan rekom koin-koin yang busuk-busuk, enggak. Tetap yang bagus-bagus, yang mana ada harapan depan cuan. Inginnya itu Anda jadi jutawan, bukan jadi memble. Hafalan tembus 143.000 TPS di testnet, siap untuk buluran berikutnya. Mantap enggak? Ini koin-koin project, bukan abal-abal kayak please, bukan. Ini project yang nyata. Kalau Anda masuk hafalan, saya dukung. BTC saya dukung. Solana nanti dulu lah, ada urusan sama FTX di situ. Cardano good, Matic oke. Ya please, aduh jangan, tendang aja bakar, sudah selesai. Ya anonim buat apa? Ini Mas Bro nggak anonim. Anda justru banyak yang anonim. Hafalan jaringan blockchain layer 1 mencatat prestasi mengesankan dengan mencapai lebih dari 143.000 transaksi per detik TPS di testnet melalui pembaruan Hyper SDK. Sementara itu, meski harga hafalan menurun, aktivitas pengembangan di jaringan ini meningkat bro, menunjukkan potensi besar untuk buluran berikutnya. Waduh, itu hafalan salah satunya ya. Nanti akan saya berikan lagi berita yang selanjutnya, yang ini hari ini berita-berita agar Anda mantap, yang tujuannya Mas Bro ini bahwa ke depan itu kripto itu akan digelorakan di seluruh dunia. Sekarang juga G30 juga G315 atau apa itu ya, nanti kita lihat beritanya bersama-sama, kita simak, kita ikuti yang mantap-mantap tentunya, luar biasa ya. Selanjutnya ini bro ya, jadi di sini nggak ngipul ya, saya kasih berita-berita dulu supaya kita itu pondasinya, basic kita, arah pandangan kripto itu ke depannya kemana itu kita ngerti. Jangan kalau nggak belajar kan kita kapok. Banyak juga yang sudah kapok ya, sudah tinggalkan kripto, itu kan orang yang nggak ngerti. Di saat nanti terkenal lagi, orang pada kaya, baru masuk lagi jual kebo, habis lagi Anda, nggak pernah akan kaya-kaya. Ini aja akhirnya G20 meluncurkan pre-war kripto global, saingan betul-betul luar biasa. Semua akan bertanding di situ. Nanti penyusup ya, pengusaha-pengusaha itu yang masuk nunggangi di situ. Ada yang pengusaha anonim, ada yang gelap, ada yang modal tere ngomong doang, ada yang modal hanya promosi, jual kertas, barangnya nggak ada, proyeknya nggak ada. Hati-hati untuk ke depan dalam upaya untuk mengatur industri itu yang cepat berkembang. Pemimpin dari negara-negara G20 telah mencapai konsensus mengenai kerangka kerja lintas batas untuk aset kripto dengan pertemuan di New Delhi, India ya. Inisiatif ini menyoroti pentingnya koordinasi global dalam menghadapi tantangan dan peluang yang akan ditawarkan oleh teknologi blockchain. Peluang mantap bro ya. Jadi jangan Anda asal-asalan, harus betul-betul memilih kripto yang mantap-mantap, riset sendiri, masuklah ke komunitas-komunitas supaya ada yang kontrol, ada yang ngasih tahu, ada info-info, jadi ngerti ya. Di situ nggak asal jebret-jebret saja. Nah kalau Anda main asal masuk koin baru yang nggak jelas juntrungannya, nggak belajar, contohnya ini nih ya, Shiba Meme, SHMO Raimu gitu cara kasarnya ya, Shiba Memo. Ini Memo, takutnya ini produk nemu Indonesia ini, Shiba Memo. Yang Shiba itu aja belum terbang masih sangkut, ini muncul lagi Shiba Memo. Nah kalau orang yang FOMOan ya habis ludes ya, yang mana maksudnya meme coin semua bagaimana ya. Shiba Memo ya, SHMO, gabungan AI dan blockchainnya yang guncang dunia meme coin. Serba indah-indah, serba mengguncang, tidak ada yang mengatakan kerin jengking miskin kecuali Mas Bro. Semua RP1, semua Binance, semua garansi ya, semua Brankas, alah omong kosong. Nah ini kalau yang orang komoan ini masuk nih di Shiba Meme karena gabungan AI dan blockchain yang guncang dunia meme coin. Waduh, ini gambarnya aja pakai motor CB zaman bahla, gambarnya aja ada ekornya. Kalau ada ekornya, telinganya lebar seperti itu kan kayak guguk itu, pembual pembohong ya. Apa nanti sate bareng-bareng nyate kue
Jangan ya. Dalam dunia kripto yang penuh dengan meme koin, Shiba Meme SHMO Remo muncul sebagai bintang baru dan teknologi kecerdasan buatan AI yang membedakannya dari yang lain dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Banyak investor yang bertanya-tanya apakah Shiba Meme layak untuk diinvestasikan. Paham ya Mas Bro di sini nggak menghibur, nggak mengajak-ngajak. Kalau Mas Bro menghibur di endorse, ayo ada koin baru yang menggembarkan dunia, namanya Shiba Nemu, Shiba Memu. Ayo masuk RP1, pasti jutawan, pasti jadi orang kaya, pasti garasi, pasti berangkas. Semua pasti akan mengatakan seperti itu. Justru saya ingatkan, ini kan ada Shiba Nemu. Ya, Anda belum tahu siapa yang punya, depnya itu siapa, kan Anda belum tahu. Ya, jangan membeli kucing dalam karung dong. Ini kan belum tahu. Ini salah satu contoh ya, bukan Mas Bro memerlukan ini koin si Shiba Nemu ini ya. Shiba Nemu. Jadi ini suatu contoh koin, meme koin baru bagi yang orang nggak ngerti, nggak tahu, langsung aja, aduh jutawan, aduh RP1 ini Shiba baru ini, nemu apaan itu ya. Mantap ini, blockchainnya mengguncang dunia, luar biasa, muncul sebagai bintang baru. Waduh, ini kalau orang yang nggak ngerti akan seperti itu. Kita itu persyaratannya dilihat dulu, persyaratannya satu, wah dilihat banyak nggak. Contoh ya, bukan ngajak untuk masuk ini ya, komunitasnya kuat nggak, depnya siapa, projectnya apa, itu baru kita masuk ya. Laku nggak barangnya ya. Kalau Anda asal nubruk Mardia saja, asal jebret kayak nubruk Ranja ya, Anda ditangkap Satpol PP. Kalau ini ditangkap uangnya Anda habis. Terus seperti itu ya. Saya rasa cukup ya untuk malam ini ya, sekedar untuk memberikan info-info dulu ya, belum memberikan info-info yang berputaran nanti model TAI model seperti ini. Turun ya serok, turun ya sedia karung kalau punya uang. Kalau nggak punya uang ya jangan pinjol, jangan ngentit uang istri, nanti Anda pulang masuk rumah udah disiapin pentungan sama ini, gimana ya, bahaya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti. Yang penting mengedukasi, memberikan semangat untuk pemula-pemula harus belajar, jangan mudah kebiur ya, jangan mudah kepelintur terpikat dengan promo-promo koin-koin yang baru yang mana kita nggak tahu itu setan apa siluman apa iblis apa penipu atau pembohong, apa betul akan jadikan kita jutawan atau enggak, kan kita nggak tahu. Baru katanya jare kere, yang namanya jare udah kere, nggak usah diikuti yang namanya jare. Katanya dari depnya jare kere, kita jadi kere itu betul ya, begitu ya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan yang positif Anda bisa ambil. Kalau ada yang positifnya, kalau yang buruknya Anda tendang buang jauh ke sana, terserah Anda. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.